Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Abdul Rahman dengan NIM belakang 107. Saya Fandu Ahmad dengan NIM belakang 104. Saya Nicholas Adrian dengan NIM belakang 108. Saya Rizky Fernanda Saputra dengan NIM belakang 106. Saya Naraganisa dengan NIM belakang 105. Kami izin membuat video tentang perpindahan panas yang berisi tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi gini bre, panas itu sebenarnya energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke yang lebih rendah. Makanya kalau kita pegang gelas berisi air panas, tangan kita ikut merasa hangat karena energinya pindah ke kulit kita. Nah, panas itu asalnya dari sumber panas, bisa dari matahari yang jadi sumber panas terbesar di bumi. Bisa juga dari api atau pembakaran, kayak kayu, gas, atau bensin. Kadang dari gesekan, misalnya pas kita gosok-gosok tangan biar hangat. Dari listrik, kayak setrika atau kompor listrik, atau bahkan dari reaksi kimia, contohnya di baterai atau bahan peledak. Terus gimana panas bisa nyebar? Nah, itu yang akan kita bahas nanti di perpindahan panas yang berisi tentang konveksi, konduksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor di mana energi panas dipindahkan melalui getaran dan tumbukan atom-atom yang berdekatan. Perpindahan kalor secara konduksi tidak disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Contohnya, peristiwa konduksi yaitu sendok logam yang terasa panas saat digunakan untuk mengaduk air panas. Nah, hal ini terjadi karena sendok, terutama yang terbuat dari logam, merupakan penghantar panas yang baik. Jadi prosesnya tuh ketika sendok dimasukkan ke dalam air panas, partikel-partikel dalam air panas yang bergerak cepat akan bertumbukan dengan partikel sendok. Nah, hasilnya, tumbukan ini yang menyebabkan partikel sendok bergerak lebih cepat. Nah, sehingga energi panas dari air berpindah ke sendok dan membuat sendok terasa panas di tangan. Konveksi atau aliran. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel. Konveksi terjadi pada fluida, yaitu zat cair dan gas. Pada kehidupan sehari-hari, contoh konveksi adalah proses merebus air. Saat air direbus, panas dari api berpindah ke panci, lalu ke air bagian bawah. Air yang sudah panas di bagian bawah bersifat lebih ringan, sehingga naik ke atas. Sedangkan air yang masih dingin yang di atas akan turun ke bawah karena lebih berat. Arus naik turun inilah yang membuat seluruh air menjadi panas secara merata. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan medium. Panas itu berpindah lewat gelombang elektromagnetik. Atau dengan kata lain, perpindahan panas melalui radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa kontak fisik langsung dengan sumber panas tersebut. Radiasi terjadi ketika panas dipancarkan oleh gelombang inframerah panjang dari spektrum elektromagnetik. Gelombang tersebut dapat merambat melalui udara dan bahkan melalui ruang hampa. Sekarang saya akan mencontohkan perpindahan panas melalui radiasi. Perhatikan saat garpu saya arahkan ke api. Meskipun tidak menyentuhnya, garpu tetap menjadi panas. Itu karena panas dari api merambat melalui gelombang elektromagnetik langsung ke permukaan garpu. Jadi, radiasi bisa memanaskan benda tanpa perantara apapun. Sebagai bukti bahwa garpunya panas, garpu tersebut ditempelkan pada sebuah plastik, dan ternyata plastik tersebut menyusut dan berlubang. Jadi di video ini kita sudah mengetahui 3 cara perpindahan panas, yaitu konduksi melalui benda padat seperti sendok, konveksi melalui aliran fluida seperti air mendidih, dan radiasi melalui zat gelombang panas tanpa zat perantara seperti garpu yang dipanaskan di atas api. 3 cara ini sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam ilmu teknik mesin.